Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum melihat video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tambah semangat untuk membuat videonya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sharing tentang apa sih mata kuliah di semester 1 dan semester 2 di teknik sipil, lebih tepatnya di tahun pertama. Terutama buat adik-adik yang baru mau masuk kuliah atau baru mau masuk teknik sipil. Mungkin ini buat gambaran adik-adik atau teman-teman biar bisa mempersiapkan apa sih mata kuliah yang ada di semester 1 dan semester 2. Ini saya ngambil di PD Dikti ya. Ya, sekarang data kita sudah masuk di PD Dikti. Kalau saya berdasarkan KRS saya kertasnya sudah nggak tahu di mana, jadi saya masuk lewat sini. Ini adalah biodata saya. Cuma di sini ada kesalahan sedikit ya. Jenis kelamin harusnya laki-laki. Perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta, program studi teknik sipil S1. Saya tahun masuk 2013. Lihat status kuliah. Nah, saya masuk 2013 dan saya lulus itu 2017. Oke, next kita masuk ke riwayat studi. Nah, untuk di semester pertama, di sini kalau semester pertama berarti ganjil 2013. Ganjil 2013. Untuk di semester pertama, tahun pertama, biasanya itu kita dikasih SKS paketan dari kampus. Biasanya jumlahnya itu 20 SKS. Coba kita hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ganjil 2013 hanya 10. Jumlah SKS-nya ada 2 masing-masing, jadi 20 SKS. Nah, di sini ada mata kuliah pertama itu pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian itu mata kuliah, kalau di kampusku itu mata kuliah wajib dan nilainya itu wajib B. Itu seperti kalau kita di SMA atau SMK itu seperti bimbingan konseling ya. Kemudian itu ada agama Islam. Kalau agama Islam ini tergantung dari agama yang dianut teman-teman. Kalau teman-teman misal Kristen ya berarti mata kuliahnya agama Kristen. Kalau Hindu berarti mata kuliahnya agama Hindu. Itu menyesuaikan kalau ini. Ini juga termasuk mata kuliah wajib, minimal nilainya B. Ini dua mata kuliah ini, agama Islam dan pengembangan kepribadian. Kalau nilainya C itu tidak bisa mengajukan skripsi salah satunya. Kemudian di sini ada ilmu lingkungan. Ini mata kuliah seperti mata kuliah umum sih ya. Ilmu lingkungan di sini kita mempelajari seperti yang berkaitan tentang teknik sipil tentunya. Seperti kita belajar lingkungan, tentang pengelolaan sampah, belajar tentang pengelolaan air, pengelolaan limbah. Di sini tuh belum ada hitungan di ilmu lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada matematika 1. Matematika 1 itu ilmu apa? Mata kuliahnya itu masih matematika yang dasar banget ya. Jadi kayak ibaratnya pemanasan. Jadi masih yang simple-simple. Kemudian di kelima itu ada integrate English.
Di sini Integrated English termasuk mata kuliah yang wajib untuk minimal B sebagai persyaratan untuk skripsi. Integrated English itu ya masih dasar juga, masih seperti SMA. Kemudian ada fisika dasar. Fisika dasar di sini mata kuliahnya masih hampir mirip dengan di SMA, terutama teman-teman yang dari SMA pasti bisa mengikuti. Kalau saya karena dari STM ya lumayan kesusahan. Seperti belajar ilmu gaya, ilmu aksi reaksi. Nah ini nanti buat mengantar di mata kuliah lainnya. Fisika dasar nanti kan bisa jadi pengantar buat hidrolika, mekanika, segitu. Kemudian selanjutnya yaitu analisis struktur 1. Analisis struktur 1 yaitu mata kuliah tentang belajar mengenai struktur dasar lah, Mas. Jadi kita belajar di sini mengenai tumpuan sendi, roll, kemudian perhitungan standar tentang struktur. Jadi masih tumpuan-tumpuan yang standar dengan sendi, roll gitu. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini masih mirip juga dengan SMA maupun STM. Kalau teman-teman yang di SMA pasti mudahlah mengikuti karena kan banyak teori. Bahasa Indonesia ini termasuk mata kuliah wajib yang minimal harus B. Ini juga untuk menjadi persyaratan skripsi juga. Kemudian lanjutnya itu kimia dasar. Kimia dasar itu ya belajar tentang kimia yang berkaitan dengan teknik sipil, seperti apa-apa yang menjadi kandungan di aspal, di beton. Belajar teknologi, nanoteknologi, seperti itu. Tentu yang berkaitan dengan teknik sipil. Kemudian di mata kuliah terakhir di semester pertama itu aplikasi teknologi informasi 1. Ini adalah mata kuliah tentang, kalau di SMA itu biasanya mata kuliah komputer. Itu di situ tentang misal, kalau berarti yang tentang berkaitan misal belajar menggambar dengan AutoCAD, atau blogging, atau bikin vlogging, atau bikin video, atau bikin website. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi di semester 1 itu untuk mata kuliah yang hitungan itu hanya matematika 1, analisis struktur 1. Kalau untuk lainnya itu bukan hitungan. Kimia dasar itu di sini kalau waktu saya itu nggak ada hitungan, cuma teori saja. Jadi ya untuk saran buat adik-adik yang mau masuk teknik sipil di semester 1 ya, untuk mendongkrak nanti IPK yang di semester atas ya, di sini kalau bisa harus bisa dilewati dengan mudah ya. Jangan males-malesan, mumpung masih banyak waktu di semester pertama. Kemudian lanjut di semester genap 2013 atau semester 2 di tahun pertama. Di semester genap kita mendapat tambahan SKS, itu option ya, atau pilihan. Misal teman-teman IPK-nya lebih dari 3,5, itu mendapat 4 SKS. Misal IPK-nya lebih dari 3 atau kurang dari 3,5, itu mendapat tambahan 3 SKS. Untuk IPK-nya yang di bawah 3 tapi di atas 2,5 itu mendapat tambahan 2 SKS. Ini opsi. Jadi teman-teman bisa menambahkan atau juga tidak. Kalau teman-teman yang pengen mungkin cepat lulus, teman-teman bisa menambahkan SKS ini. Nah nanti bisanya diberi
mata kuliah pilihan dari kampus. Dan juga teman disarankan agar satu kelas bisa koordinasi untuk mata kuliah apa yang mau diambil. Jadi biar satu kelas bisa terpenuhi. Misalkan kadang kampus mensyaratkan harus 15 anak gitu. Di genap 2013 mata kuliah pertama itu geomatika. Geomatika itu mata kuliah tentang pengukuran tanah, bikin set plan, bikin misal untuk menghitung urukan tanah yang diperlukan, misal gitu. Geomatika ini termasuk mata kuliah yang ada tuh praktikumnya, itu praktikum teodolit. Ini termasuk mata kuliah yang termasuk wajib karena harus minimal minimal harus, kalau waktu saya itu masih C, dan lulus tugas besarnya praktikumnya. Jadi di mata kuliah ini harus lulus praktikumnya dengan nanti sama asdos atau dosennya ada surat SKL-nya, dan laporan praktikumnya harus ditanda tangan baru dapat SKL. Kemudian struktur bangunan ini juga ada tugas besarnya. Jadi di sini harus lulus laporan tugas besarnya. Kemudian harus mendapat SKL, surat keterangan lulus dari membuat tugas besar tersebut. Dan untuk mata kuliah yang ada tugas besar atau praktikum itu dua-duanya itu harus lulus. SKL-nya pun harus dapat lulus, dan untuk ujiannya itu pun harus lulus, minimal C kalau saya. Karena sangat disayangkan kalau tidak lulus salah satu, itu akan mengulang dua-duanya, baik praktikum, tugas besar, ataupun mata kuliahnya. Kemudian kewirausahaan. Ini kewirausahaan adalah mata kuliah yang saya tambahkan waktu itu. Dan ini adalah kita koordinasi sama teman-teman ya, biar satu kelas. Kewirausahaan ya pasti belajar tentang wirausaha. Dan ini ada prakteknya di XT Square. Itu kita membuat sebuah usaha kecil-kecilan. Kemudian ini ada matematika 2. Matematika 2 itu kelanjutan dari matematika 1. Yang matematika 1 tuh belajar matematika yang masih dasar. Ya ini kelanjutannya lah. Jadi belajar kalkulus, integral, dan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mekanika fluida. Mekanika fluida itu ya belajar tentang air pastinya, tentang aliran, jenis-jenis aliran, kemudian sifat-sifat aliran seperti apa, perhitungannya, debit, seperti itu ya. Selanjutnya itu analisis struktur 2. Analisis struktur 2 itu kelanjutan dari analisis struktur 1. Di sini analisis struktur 2 pasti perhitungannya nanti lebih rumit. Yang tadinya perhitungannya hanya 2 tumpuan sendirol, nanti di sini bisa ada 3 tumpuan. Ada tambahan, tadinya beban titik jadi beban merata. Yang tadinya ada beban tegak lurus, di sini ada beban yang miring. Kurang lebih seperti itu. Lanjutnya itu gambar teknik. Gambar teknik ini di sini termasuk ada tugas besarnya. Seperti yang sebelumnya harus lulus SKL, mendapat SKL, dan mata kuliahnya ujiannya harus lulus juga. Gambar teknik itu yaitu tentang menggambar dengan AutoCAD. Nah, nanti ada laporannya, harus tanda tangan asdos dan dosen. Lalu di sini ada aplikasi teknologi informasi 2, APTI 2. Ini kelanjutannya dari APTI 1. Kurang lebih masih sama, cuma ada penambahan materi yang sebelum ada di materi 1. Kemudian ada komunikatif English. Komunikatif English itu ya belajar tentang bahasa Inggris, tapi tentang yang komunikasi, yang lebih untuk bahasa sehari-hari. Jadi kita ada percakapan atau diskusi itu menggunakan bahasa Inggris. Ini termasuk mata kuliah wajib yang minimal harus B. Jadi, kemudian adalah yang terakhir itu statistika. Ya tentu saja statistika itu belajar mengenai ilmu statistik.
Oke itu teman-teman untuk mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Jika ini video ini bermanfaat buat adik-adik yang mau masuk kuliah, adik-adik bisa untuk subscribe ya, di bawah itu yang merah pademin. Kemudian komen, like, dan share ke teman-teman adik-adik yang mau masuk kuliah, biar tahu, berada gambaran apa sih yang dipelajari di teknik sipil. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.